Halo sobat tahu, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah bosan di rumah saja? Apakah sudah ingin menikmati alam Indonesia? Semoga sobat tahu selalu sehat, kuat, dan bergizi. Di tengah wabah COVID-19 ini, membuat Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia menyusun ulang prosedur pendakian. Mereka itu adalah salah satu jasa pemandu gunung untuk para pendaki, dan merekalah yang juga nantinya akan menyusun ulang aturan pendakian itu. Kata Pak Rahman Muklis, selaku Sekretaris Jenderal APGI dalam sesi Travel Talk IG, menjelaskan bahwa wajib menggunakan pemandu pendakian karena pemandu juga merupakan salah satu yang dapat memperketat protokoler COVID-19 di wisata gunung. Terus berarti nanti saat pendakian kita akan ada tambahan retribusi ya? Ya bisa jadi, tidak tahu saya kan belum mendaki. Pria adalah makhluk bumi yang sangat misterius. Serem amat ya. Segala keinginan dan isi otaknya tak bisa ditebak oleh para wanita. Ya iyalah, wanita kan juga manusia, bukan paranormal. Begitupun dalam bidang pendakian. Jika kamu para wanita tahu apa yang ada di isi kepala pria, kamu mungkin tak akan menyangka. Tapi tenang sobat tahu, kita tidak akan membahas hal mengenai Pak Rahman Muklis tadi. Namun kita akan membahas mengenai beberapa hal yang tidak disukai pendaki pria kepada beberapa pendaki wanita. Namun sebelum lanjut menonton videonya, ada baiknya sobat tahu klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah agar tidak ketinggalan video-video menarik dan tidak ada gunanya selanjutnya. Kalau tidak ada gunanya, apa dibuat video? Dasar. Hey, that's pretty good. Nomor 5. Rumit dengan make upnya. Sobat tahu pasti tahu, pada saat sebelum pendakian, wanita dalam kondisi apapun tak pernah lupa untuk menyematkan make up ke dalam tasnya. Bahkan di saat mendaki gunung juga. Apakah semua wanita seperti itu? Ya tidak semua, tapi hampir semua. Menjaga kebersihan wajah saat mendaki dan tidak terlihat pucat adalah salah satu alasan para pendaki wanita. Bukan hanya ingin tampil cantik di gunung, tapi juga ingin selalu menjaga kulit agar tetap bersih terawat. Kalau kamu gimana? Ya, aku juga merawat muka kalau ada yang bawa. Meskipun alasan ini terdengar positif, namun ternyata beberapa pendaki pria tidak nyaman dengan wanita pendaki yang terlalu fokus dengan makeup mereka. Apalagi di saat tidak perlu untuk bermake up. Contohnya seperti ini. Nomor 4. Pendaki wanita yang mudah menyerah. Sifat manusia akan terlihat jelas pada saat melakukan pendakian. Apalagi di saat badan sangat lelah sekali. Menurut Mimin, mengeluh itu diperbolehkan. Karena kita manusia, namun jangan sampai keluhan itu memupuskan pendakian itu dengan kalimat menyerah. Kan bisa besok lagi mendakinya. Apa kamu tega meninggalkan wanita sendirian berbalik arah pulang di gunung? Sudah, aku nggak kuat. Aku balik aja. Kalian lanjut aja. Sana. Pasti kalian pernah mendengar pendaki wanita bilang seperti itu. Mungkin sering juga ya. Jujur, jika Mimin mendengar kata-kata itu, langsung sontak Mimin akan menjadi orang yang bijak. Menurut aku masih ada kok yang lebih jorok sebenarnya. Dan kamu harus tahu ya, panjat pinang itu nggak boleh sekarang. Karena harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Namun entah dengan pendaki pria lainnya, bisa jadi mereka terganggu dengan kalimat itu jika sering diucapkan. Bukan tega untuk melanjutkan, tapi karena ya greget dengan wanitanya. Kenapa tidak mempersiapkan fisik sebelum naik gunung? Ya udahlah. Nomor 3. Manja di waktu yang tidak tepat. Mendaki memang kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik yang sangat besar. Maka dari itu, tidak jarang kegiatan olahraga sebelum mendaki akan menjadi kegiatan utama sebelum mendaki. Karena jika tidak berolahraga, banyak orang merasa lelah saat mendaki.
Ya iyalah lelah. Kita kan bukan robot. Tapi sobat tahu, dalam keadaan lelah pun semangat membara harus tetap terjaga agar bisa sampai puncak dengan waktu dan kondisi yang selamat. Tak jarang para wanita malah berubah manja dan minta diperhatikan. Kalau sama pasangannya ya it's okay. Sesekali manja mungkin masih oke. Tapi jika manjanya sudah di luar wajar, itu yang tidak oke. Hal itu akan bisa membuat para pria atau para pendaki pria akan merasa kesal. Ini kenapa wanita kok manja sekali ya? Nomor 2. Pendaki wanita yang penakut. Hal indah akan selalu mengelilingi kita pada saat kita melakukan pendakian, ataupun keindahan itu akan tampak pada saat kita tidur di tenda dan berjalan di hutan dan padang savana. Hal sebaliknya akan kita temui saat mendaki tengah malam. Ketakutan dan keparnoan para pendaki akan bermunculan pada saat pendakian malam-malam. Hal mistis atau hal seram seperti diserang babi ataupun ular akan membayang-bayangi para pendaki. Kalau Mimin pribadi, ya tidak takut sebagai pria, karena belum pernah ketemu. Namun, beberapa wanita akan tampak jelas ketakutan pada saat pendakian malam. Dan lebih buruknya, ada pendaki wanita yang membawa kehidupan film horor ke dalam pendakian itu dan menjadikan pendakian itu lebih seram. Rasa takut yang berlebihan ini kadang membuat para pendaki pria malas berhadapan dengan pendaki wanita seperti ini. Jika sudah takut dari awal, kenapa ingin mendaki? Atau jangan-jangan hanya ingin post foto di IG? Ya, bisa jadi. Nomor 1. Pilih-pilih makanan. Manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang suka nasi, ada yang suka ikan, ada yang suka ayam, ada yang suka ikan ayam, dan ada yang suka kamu. Namun gunung itu bukan sebuah restoran yang menyajikan banyak menu. Menu itu bukan sebuah gunung, melainkan sebuah daftar makanan di restoran. Terkadang kebanyakan pendaki wanita ingin memakan makanan yang enak. Jika tidak enak ya tidak dimakan. Alasannya kenyang ataupun tidak nafsu makan. Dan disitulah terkadang koki gunung yang kebanyakan pria akan merasa sakit hati. Tinggal kasih. Itulah 5 hal yang tidak disukai pendaki pria kepada pendaki wanita. Jika ada wanita yang tidak terima dengan opini Mimin, itu tidak apa-apa, karena Mimin akan memaafkannya.